Niat kita sih baik ya teman-teman ya, tapi kadang kala ditanggapinya kurang baik. Nah, banyak gak sih dari kita yang ngalamin hal kayak gini? Nggak apa-apa sih teman-teman, yang penting kita tetap berbuat baik ya teman-teman ya, walaupun mungkin tanggapannya kurang baik. Nah, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan baca mengenai apa sih? Mengenai hasil dari kebaikan kamu ya, baiknya kamu ya, dalam waktu dekat ini teman-teman ya, kita bakalan lihat nih ya. Dan buat teman-teman Taurus ya, kita lihat nih sekarang ini, right? Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, teman-teman Taurus, sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita. Dan kalian tidak perlu pick a card, tidak perlu memilih kartu ataupun memilih ceritanya seperti apa. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya yang berbuah ini ya, hasil dari kebaikannya kamu nggak cuma 1 cerita aja, tapi 3 cerita. Right teman-teman, kita lihat untuk cerita yang pertama buat teman-teman Taurus. Apa sih yang kamu pernah lakukan ya dulu gitu kan? Dulu. It was ya. Alright, yang pernah kamu lakukan sehingga semesta ini memberikan juga hal-hal yang baik ya, yang dulu pernah kamu lakukan di cerita kamu yang pertama. Everybody. Okay. Secret attachment, ada hope ya. Kamu teman-teman ya, walaupun kamu menyembunyikan emosi kamu, perasaannya kamu tentang hal-hal yang mungkin orang lain nggak tahu gitu ya, orang menganggap kamu itu melakukan hal-hal yang kurang baik gitu ya teman-teman ya, tapi niatnya kamu adalah membantu seseorang. Nah ini dia, kamu jadi harapan ya untuk beberapa orang yang lainnya. Untuk 1 orang kamu akan dianggap sebagai seorang ibaratnya orang yang salah gitu kan, orang yang jahat banget gitu. Tapi untuk banyak orang ya, sebagian orang kamu dianggap sebagai seorang malaikat, sebagai seorang pahlawan, sebagai orang yang baik. Kadang ya seperti itu ya teman-teman ya dalam hidup. Nah ini dia, apa sih yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu melakukan hal-hal yang mungkin beyond imagination gitu kan. Orang taunya kamu tuh hanya melihat keuntungan aja dan sebagainya, tapi mereka nggak tahu bahwa keuntungan itu ya kemungkinan besar sih untuk bantuin orang lain juga gitu. Jadi ada hal-hal yang kamu tutupi, ada hal-hal yang kamu pendem gitu. Kamu nggak bisa cerita sama orang lain tentang siapa sih yang kamu bantu, tentang siapa sih kamu yang mati-matian sampai kamu melakukan hal-hal yang mungkin beyond imagination-nya orang lain gitu. Kok bisa ya kayak gitu ya, seperti itu. Lalu kadang kayak begitu ya, kadang kayak gitu ya. Memang sih teman-teman ya, untuk sebagian orang lain gitu, untuk sebagian orang lain kita ya adalah seorang malaikat gitu, tapi untuk sebagian orang yang lainnya lagi gitu kan, siapa tahu ternyata mereka menganggap apa yang kita lakukan tuh jahat, gak baik dan sebagainya. Pasti seperti itu, namanya juga manusia ya kan, pasti pandangannya juga akan berbeda-beda gitu. Nah ya teman-teman, sekarang kita lihat siapa aja sih sebenarnya ya, siapa aja sih sebenarnya yang terlibat, ataupun ciri-ciri orang yang mungkin kamu bantu, ataupun orang yang menganggap kamu seperti ini ya. Ini orang yang jaga image banget ya. Ini bisa jadi orang yang bukan kamu bantu nih teman-teman ya, tapi orang yang berada opposite ya. Bisa jadi banget gitu ya, orangnya jaga image banget gitu. Jadi nggak mau yang namanya orang itu melihat dia adalah sosok yang jahat, sosok yang nggak baik ya. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Dan kalau dilihat dari sini, ini bisa jadi usianya lebih tua ya, lebih tua ataupun sama ya, bisa jadi seperti itu, tapi bukan lebih muda atau sepantaran, bukan ya teman-teman ya. Bisa jadi sama sih atau lebih tua ya, bisa jadi seperti itu. Atau dia kelihatan stabil, kelihatan berkeyakinan kuat gitu, padahal mungkin konflik-konflik dalam dirinya dia juga banyak ya. Dan ya potensi-potensi untuk dia hanya melihat dari segi keuntungan dan sebagainya itu tinggi teman-teman ya, kayak gitu. Right, ini ciri-cirinya dia ya. Jadi selain itu ya bisa jadi dia ini orangnya kaku ya, kaku, lalu juga penuh dengan intrik ya, agak-agak sedikit licik gitu teman-teman ya. Dan kalau dilihat di sini keuangan sih sebenarnya dia cenderung baik ya, cenderung oke lah, karena kan memang dia nggak suka yang namanya dilihat orang tuh nggak mampu, tuh nggak suka ya. Kalau untuk tinggi badan ya
ya dia cenderung tinggi sih orangnya ya. Oke teman-teman, lalu hal-hal baik apa sih yang kamu akan dapatkan ya dari apa yang kamu sudah lakukan ini ya? Pengetahuan nih teman-teman ya, pengetahuan, lalu juga pendidikan yang ya ibaratnya apa yang kamu lakukan tuh berbuah gitu. Berbuahnya itu kamu dapat pelajaran yang sangat berharga banget ya dari alam semesta ini. Hal-hal baik yang kamu dapatkan ya, berupa apa sih? Pelajaran-pelajaran yang baik ya. Lalu juga kemungkinan besar berkembang ya dalam hal pendidikan ini, ada wawasan ya seperti itu. Lalu juga apa sih, semangat ya, semangat ketika kamu jatuh gitu kan, ada ternyata orang yang datang dihadirkan semesta untuk membantu kamu ya. Apalagi ini ada cerita-cerita tentang pernah kehilangan materi ya, seperti ini. Jadi ya dengan seperti itu kamu belajarnya banyak banget ya dari hal-hal yang terjadi ini. Kamu diberikan hal-hal dimana kamu bisa belajar, kamu bisa melihat ya secara pasti itu seperti apa, secara nyata seperti apa hal-hal tersebut, sehingga itu mahal banget ya, mahal banget. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu yang pertama buat teman-teman Taurus ya. Hasil dari kebaikan kamu ya berupa apa? Pembelajaran yang sangat luar biasa, pakai banget ya. Di cerita yang kedua ya, kita lihat di cerita kamu yang kedua, kita bakalan lihat ada family balance ya. Oke, kalau dilihat di sini ya teman-teman, dia pernah diperlakukan banget nggak adil gitu, dikhianati sama orang-orang terdekat gitu kan. Tapi kamunya tidak membalas hal tersebut gitu. Apalagi kalau misalkan hal tersebut dilakukan oleh keluarga, oleh orang yang kamu sayang gitu kan ya. Masa sih kita harus bales hal yang kurang baik dengan hal yang kurang baik juga. Nah terus apa bedanya dong kita sama mereka gitu ya. Udah, tapi bukan berarti diam aja ya, bukan. Artinya gini, tidak perlu yang namanya menyalahkan gitu kan seseorang atas ketidakberhasilan hidupnya kita gitu ya. Tetapi ya belajarlah untuk apa? Belajarlah untuk lebih ke introspeksi diri. Kenapa sih gitu kan banyak hal yang tertunda dalam hidupku gitu kan. Ternyata kenapa sih banyak hal yang akunya dikhianati dan sebagainya gitu. Karena kalau kita nggak introspeksi diri, kita bakalan sering kali menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita introspeksi diri gitu kan, ternyata sama ini aku nggak mengkhianati orang lain sih, tapi aku mengkhianati diriku sendiri. Ternyata begini ya gitu. Jadi tidak perlu menyalahkan orang lain gitu, tapi lebih ke melihat ke dalam dirinya kita sendiri itu seperti apa. Nah ini yang kamu lakukan, kamu nggak nyalahin orang lain gitu atas ke pengkhianatannya orang lain, atas ketidakadilan yang kamu terima gitu kan. Tapi kamu lebih ke gitu, ya sudah, aku beres-beres diri gitu ya. Ya ibaratnya seperti ini sih teman-teman ya. Diperlakukan tidak adil dan dikhianati itu sakit pakai banget gitu. Tapi nggak harus dibalas dengan hal yang sama. Orang yang terlibat, ciri-cirinya orangnya emosian banget, gak sabaran pakai banget ya. Lalu juga ada potensi-potensi ini orangnya apa ya, selalu terburu-buru gitu teman-teman ya, selalu terburu-buru dalam sesuatu hal ya. Ada terburu-buru lah ya, ibaratnya tuh nggak sabaran ya, seperti itu ya betul-betul nggak sabaran ya. Ya orangnya sebenarnya cukup terbuka ya, lebih apa adanya, cuman dia nggak suka sama sesuatu hal yang sifatnya berasia-rasia gitu teman-teman ya. Pendiam, cukup introvert ya orangnya. Bisa jadi usianya sama, lebih muda juga ya. Suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistik gitu ya, seperti ini teman-teman ya. Disiplin, percaya diri ya, tapi hidupnya nggak gampang, hidupnya penuh dengan perjuangan ya. Hidup adalah ya perjuangan tanpa, itu lagunya dia nih teman-teman ya, dia yang kita sebutkan ini. Nah sekarang kita baca hasil dari kebaikan kamu ini apa sih yang tadi itu ya teman-teman ya, kita baca. Oke, hasil dari mungkin aja ya kamu mendapatkan sesuatu hal yang di luar dari imajinasinya kamu. Pekerjaan kamu jadi oke gitu kan, mungkin jauh di luar kota, mungkin
keluar dari situ gitu kan, dari lingkungan tersebut. Tapi at least akhirnya kamu bisa settle, punya rencana jangka panjang untuk hidup kamu sendiri. Pelan-pelan semuanya jadi membaik ya, seperti itu teman-teman. Jadi ada visi, ada hal yang kamu tuju, ada hal yang kamu kejar dalam hidup ya, seperti itu sih teman-teman ya. Oke sih ya, kamu dapat hal-hal yang mungkin selama ini di luar dari planningnya dari kamu, tapi kamu justru punya rencana jangka panjang yang jauh lebih indah lagi. Wah, good ya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat di cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya. Cerita kamu yang ketiga sekarang ini, apa sih ya yang pernah terjadi gitu kan, sehingga alam semesta ini memberikan kebaikan buat kamu gitu ya. Tentang komitmen nih teman-teman ya, tentang komitmen, tentang sesuatu hal yang gak pernah bisa kamu ekspresikan ya, tentang hubungan-hubungan yang disembunyikan, ini juga bisa ya teman-teman ya, tentang perlakuan-perlakuan yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi tetap aja gitu ya, bukan apa-apa sih, kayak kamunya diteken-teken terus gitu ya, tentang satu komitmen yang nggak boleh dikeluarkan, yang nggak boleh dirahasiakan, padahal mungkin sebenarnya kamu nggak mau seperti itu gitu ya. Pada akhirnya ya kamu mengambil satu langkah untuk membebaskan diri gitu kan, untuk menyelesaikan hubungan-hubungan yang nggak jelas, nggak pasti, nggak ada komitmen gitu kan ya, melepaskan hal-hal yang penuh dengan ketidakjelasan, kemisteriusan yang selama ini mungkin ditutupin, dan kamu pada akhirnya tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak benar ya, seperti ini. Lalu kita lihat orang-orang yang terlibat ya, coba kita lihat orang-orang ini seperti apa. Ini orangnya kaku ya, orang yang terlibat ini orangnya cukup kaku, orangnya cukup kayak emosian juga nih teman-teman ya, emosian. Power ya, di sini ada Aries. Oke. Ini orangnya kaku, terus tegas, terus habis gitu nggak suka bertele-tele, terus akalnya banyak banget ya, penuh dengan intrik, nggak mau kalah, selalu ingin menang. That's why mungkin kamu ya terdominasi di sana ya selama ini. Lalu cerdik, licik banget teman-teman ya, caranya ada banyak banget ya. Orangnya cukup tambun sih. Ya, emosian nih teman-teman, yang gak sabaran dan selalu hanya berpikir mengenai keuntungan apa yang bisa didapatkan ya, seperti itu teman-teman. Wow ya, ini hubungan yang gak gampang, dan kamu kalau bisa menjalani seperti ini luar biasa ya, dan pada akhirnya kamu lepaskan hal itu ya. Kita lihat hal-hal baik yang akan kamu terima, sebuah perubahan yang sangat luar biasa banget ya, perubahan yang drastis dalam kehidupannya kamu, sehingga kamu bisa melangkah jauh lebih baik lagi ya, selalu melangkah ke arah yang jauh lebih baik, mengalami transformasi yang luar biasa dalam hidup, perubahan-perubahan yang luar biasa lah dalam hidup ya, dan pada akhirnya keluar dari hal-hal yang nggak berbahaya, yang berbahaya gitu ya. Kebayang nggak hubungan-hubungan yang berbahaya, hubungan yang nggak bisa dipublikasikan, hubungan yang disimpan kayak gimana ya, menyangkut lah pastinya ya hal-hal yang nggak baik juga gitu ya, seperti itu ya. Pada akhirnya bisa keluar dari lingkaran lingkaran setan ya. Ya, seperti itu kan, jadi hidup kita jauh lebih sehat ya secara mental ya, seperti itu. Artinya ya sudah, yang sudah ya sudah. Sekarang ini gimana caranya untuk mengambil satu lembaran yang baru dalam hidup ya, dengan melakukan hal-hal yang baik ya, tentunya seperti itu. Oke ya. Untuk teman-teman Taurus ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading dengan tema dan zodiak yang berbeda tentunya. Dan untuk teman-teman ya, hasil dari kebaikan kamu seperti apapun, itulah hal yang terbaik yang diberikan alam semesta untuk kita. Dan dalam keadaan seperti apapun, hayu selalulah memilih hal yang baik. Even kalau hal-hal yang baik sepertinya seolah-olah mengundang-undang kita untuk ayo sini gitu kan ya. Tolaklah dengan halus, terima kasih gitu. Ada jalan yang jauh lebih baik lagi. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.